Gerak market di saham Asia juga mengekor pemirsa dari penguatan pasar saham global pada perdagangan hari Jumat lalu, di mana penguatan ini terjadi di tengah melonjaknya harga komoditas. Ya, di sisi lain, para trader bersiap untuk menyambut laporan data lapangan pekerjaan pada hari ini yang dapat menjadi sinyal kapan The Fed akan mengurangi kebijakan stimulusnya. Harga biji besi di pasar spot menembus harga $200 Amerika per ton untuk pertama kalinya. Demikian juga dengan harga aluminium yang mendekati level tertinggi pada tahun 2018, kemudian tembaga mengarah kepada posisi tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ya, penguatan dari sektor komoditas ini seiring dengan spekulasi investor pada pemulihan ekonomi global yang cepat dari pandemi yang dimotori oleh Amerika Serikat. Market saham Jepang ke zona hijau meski hanya naik tipis saat closing. Nikkei 225 naik tipis 0,09% di level 29.357. Kemudian Korea Selatan juga hijau pada akhir perdagangan, di mana Kospi naik 0,58% di level 3.197. Adapun indeks acuan regional MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk pasar saham Jepang bergerak menguat 0,5%. Lantas, bagaimana dengan update dari pembukaan pasar Asia pagi ini? Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka naik 0,09% di level 29.357. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini naik 0,58% di level 3.197. Sementara Hang Seng Hong Kong pada penutupan pekan lalu turun 0,09% di level 28.610. Straits Times Singapura ditutup naik 0,86% di level 3.200. Itu dia, dengan kecenderungan menguat ya pagi ini untuk pergerakan bursa Asia. Lantas, bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di dalam negeri? Ya, setelah sempat menghijau saat awal-awal perdagangan, IHSG akhirnya tidak mampu untuk bertahan di zona positif dan akhirnya melemah. IHSG turun 0,07% di level 5.928. Itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Sementara dalam sepekan terakhir, indeks turun 1,1%. Namun demikian, asing ataupun investor asing dalam sepekan justru membukukan aksi beli di pasar reguler yang mencapai 882 miliar rupiah.